kopi, minuman berwarna hitam kecoklatan ini memang sedang berada di puncaknya. Ya, di mana kepopuleran minuman yang terbuat dari biji kopi seakan tidak ada yang menandingi. Banyak masyarakat yang menggemari kopi. Pecinta kopi berasal dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pria maupun wanita. Satu hal utama yang mempengaruhi kadar kenikmatan kopi dipengaruhi oleh kualitas biji kopi. Terdapat berbagai jenis biji kopi yang ada di dunia. Sebagai salah satu di antara negara penghasil kopi, tentu Indonesia juga memiliki biji kopi ternama yang menjadi favorit tak hanya orang Indonesia saja. Sebut saja Kopi Toraja. Kopi Toraja memiliki dua varian, yaitu Arabica dan Robusta. Sesuai namanya, Kopi Toraja berasal dari Sulawesi Selatan. Kopi Toraja dianggap sebagai minuman premium, bahkan sudah dipatenkan oleh perusahaan Jepang bernama K-Coffee sejak tahun 2005. Kemudian ada kopi Wamena Papua. Kopi ini memiliki rasa unik dengan aroma coklat dan floral. Kemudian ada kopi Wamena Papua. Kopi ini memiliki rasa unik dengan aroma coklat dan floral. Kopi Papua ini jenis kopi Arabica yang ditanam oleh lembah Baliem Pegunungan Jayawijaya dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kopi ini istimewa karena ditanam menggunakan alat tradisional. Selain kedua biji kopi tadi, Indonesia juga memiliki kopi-kopi berkualitas lainnya seperti kopi Kintamani, Flores Bajawa, kopi Gayo, dan kopi luwak. Kopi luwak bahkan menjadi incaran para pencinta kopi di seluruh dunia. Produksi yang sangat terbatas menjadikan kopi luwak langka dan sangat mahal. Kualitas biji kopi asli Indonesia juga terkatrol dari kemampuan para pengrajin kopi dalam mempertahankan konsistensi kualitas biji kopi. Bagaimana keberadaan perusahaan startup berbasis IT dan Internet of Things dapat membantu pengrajin kopi mempertahankan konsistensi kualitas kopi yang dihasilkan? Simak ulasannya sesaat lagi hanya di Create Up. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, dan untuk membahas tema kita di pagi hari ini yang sangat menarik mengenai tingkatkan kualitas kopi ala startup, sudah tersambung melalui line Zoom dengan Aldi Raharja, founder dan juga CEO dari Seritech Indonesia. Mas Aldi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Oke, Mas Aldi, mungkin ini sedikit terlambat, tapi kami semua di sini ingin mengucapkan selamat nih kepada Seritech ya, karena telah mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi startup dunia, yaitu University Startup World Cup 2020. Nah, ini gimana ceritanya Anda dan rekan-rekan bisa bergabung di kompetisi tersebut, Mas Aldi? Ya, terima kasih ucapannya Mbak, Mas. Jadi ceritanya Seritech memang dari mulai awal berdirinya itu kita bootstrapping dari mengikuti lomba-lomba startup. Tujuan awalnya memang kami mencari validasi untuk ide kami ini, dan tujuan lainnya itu untuk mencari dana pengembangan produk, karena ternyata hadiah-hadiah dan perks-nya gitu ya lumayan juga, apalagi lomba yang internasional, sehingga kami memang aktif mencari lomba-lomba startup khususnya di luar negeri. Salah satunya yang kemarin dapatlah itu University Startup World Cup ini. Oke, jadi sejauh ini udah berapa kompetisi yang diikuti? Wah, lebih dari 10 sebetulnya, dan mayoritas dari di luar semua, terutama di Paris, di Barcelona, di Amerika, di Cina juga. Oke, Mas Aldi sudah cukup banyak ya. Nah, khusus untuk event ini, Mas Aldi, sebenarnya apa yang dinilai dan seperti apa persiapannya? Saya boleh nambah satu lagi pertanyaan, ini dampak kemenangan terhadap Seritech seperti apa sebenarnya? Ya, hal-hal yang dinilai sebetulnya mungkin tidak berbeda dengan lomba startup lainnya ya, seperti sejauh mana produk kami sudah dikembangkan, implementasinya sudah sejauh mana, dan juga bagaimana model bisnisnya. Dan kalau ditanya persiapan, sebetulnya untuk lomba yang ini tidak ada, dan untuk lomba yang lainnya juga tidak ada persiapan yang khusus, karena memang kami sudah biasa ikut-ikut lomba itu untuk bootstrapping ya. Dan dampaknya sebetulnya adalah kami mulai diliput gitu, mulai diakui juga oleh kanal-kanal berita nasional terutama, padahal sebelumnya kami juga tidak sekali dua kali ini juga sebetulnya mengikuti lomba di luar dan juga atau diundang ke acara internasional dan mewakili Indonesia sebetulnya. Oke, tapi mungkin di sisi lain bagaimana akhirnya Seritech ini hadir dan bisa menjembatani ya gap antara permasalahan petani kopi
terkait dengan konsistensi kualitas biji kopi dengan teknologi yang Seritek miliki. Kemudian Mas Aldi, ini bagaimana juga penjelasannya secara teknis ya mengenai teknologi pengukuran kualitas biji kopi yang dihadirkan oleh Seritek sendiri? Ya, jadi sistem Seritek ini memungkinkan produsen untuk memonitor dan mengontrol proses fermentasi dan pengeringan pada kegiatan pasca panen dari produksi kopi. Dua proses tersebut secara ilmiah juga dan juga secara praktis memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas dari kopi yang dihasilkan. Nah, sistem kami ini dengan mengutilize Internet of Chain dan cloud-based system, kami dapat memonitor secara remote dua proses tersebut dan secara lebih presisi menggunakan parameter-parameter yang jelas dan terbukti secara ilmiah. Karena praktek konvensional sebelumnya biasanya para produsen ini hanya mengandalkan parameter yang tidak berdasar atau kurang berdasar seperti waktu misalnya atau parameter fisis, sehingga produk yang dihasilkan juga tidak konsisten begitu. Baik, menarik ini Mas Aldi, bagaimana tanggapan petani pengrajin kopi terhadap teknologi Seritek ini? Dan kalau kita ketahui tidak semua petani memahami dengan perkembangan teknologi, mungkin ada beberapa penyesuaian, pendekatan secara persuasif mungkin, atau bagaimana cara untuk mengantisipasi hal ini supaya penerapan Seritek ini sampai atau disambut baik oleh para petani? Ya, awalnya memang kami mengalami kesulitan ya untuk mengenalkan teknologi ini ya, dan hanya sebagian kecil produsen yang memang sudah concern dan sudah benar-benar mengerti protokol produksi yang benar yang menyambut baik. Selain daripada itu memang agak kurang bisa menerima. Tapi hal tersebut mulai berubah seiring dengan momentum yang datang. Salah satunya adalah ajang Cup of Excellence yang pertama di Asia yang diadakan di Indonesia tahun lalu. Ajang tersebut merupakan ajang pembuktian produk yang mana hasilnya dilelang ke pelaku industri di kopi di seluruh dunia ya. Salah duanya, partner kami di Gayo, Avatara, dan Jawa Barat yaitu Anoja Coffee berhasil menjual kopinya seharga $99 per kilo dan $170 per kilo. Ajang tersebut menjadi momentum yang baik sehingga sekarang para produsen sudah mulai sudah mulai tersadarkan juga akan pentingnya proses pasca panen terutama di fermentasi dan pengeringan. Jadi kami memang berharap pada momentum ini sebetulnya. Oke, jadi sepertinya saat ini juga sudah semakin banyak produsen yang menggunakan teknologi dari Seritek. Mas Aldi, kita lanjutkan kembali. Ketika saya memposisikan diri sebagai petani kopi ini, ingin menggunakan startup dari Seritek ini, langkah-langkah apa sebenarnya yang harus saya lalui, Mas Aldi? Yes, kami memang pada awalnya hanya mengincar enabler buyer, jadi tidak produsen secara direct yang membeli alat kami, tapi ada institusi atau organisasi yang menaungi petani kopi. Beliaulah yang mempunyai dana dan beliau yang membeli alatnya sehingga dapat digunakan oleh petani kopi. Jadi ketika memang ada produsen yang ingin memakai alat kami, ada dua hal yang bisa ditempuh. Satu hal adalah ketika dia bernaung di bawah suatu organisasi, memang organisasi tersebut yang akan meminta kepada kami untuk dibeli alatnya gitu. Atau yang kedua, sebetulnya kami memiliki model bisnis di mana alat kami pinjamkan secara gratis. Namun pada akhirnya ada trade-off-nya, yaitu kami meminta atau merequire ada satu lot, spesial lot khusus yang kami beli kopinya sehingga kami akan pasarkan gitu. Oke, tapi sejauh ini dampak yang dirasakan oleh para produsen ketika menggunakan teknologi yang dihadirkan oleh Seritek ini apa aja, Mas Aldi? Jadi sebetulnya produsen ini awalnya memiliki dampak dari alat kita itu sehingga dia dapat memproduksi produknya dengan lebih konsisten ya, dan juga jelas definisi kualitasnya sehingga kedepannya produsen yang sudah memiliki benchmark data tersebut akan dapat mengeksplorasi lebih jauh lagi ketika dia memproduksi produknya. Dia akan bisa memiliki diversifikasi produk dengan lebih jelas dan lebih konsisten seperti itu. Baik, ini untuk teknologi Seritek ini sudah diterapkan di mana saja, Mas Aldi, sampai sejauh ini? Jadi kami sudah diterapkan di Gayo, di Jawa Barat, dan juga di Jawa Timur, di mana tiap produsennya itu bekerja sama dengan puluhan bahkan ratusan petani setiap produsennya. Oke, ini lebih terfokus kepada daerah-daerah penghasil kopi di Indonesia begitu? Betul. Oke, ada rencana untuk memperluas untuk ke area-area yang lain?
Ya, kami rencananya akan menyebarluaskan gitu alat kami untuk dipakai khususnya di produsen-produsen di Indonesia, karena sebetulnya kami juga memiliki permintaan untuk dipasang di luar negeri, misalnya di Afrika seperti itu. Tapi kami sangat berharap sekali bahwa alat kami bisa digunakan di Indonesia, karena kami ingin membantu Indonesia tidak hanya memproduksi kopi yang lebih baik, tapi juga kami ingin membantu Indonesia untuk menjual kopi dengan lebih baik seperti itu. Oke, tapi menurut Anda sendiri teknologi yang dihadirkan Seritek ini apakah sudah benar-benar bisa terjangkau oleh para petani kopi dan juga pengrajin kopi dari segi harga maupun dari segi kualitasnya? Menurut Anda sendiri seperti apa, Mas Aldi? Ya, menurut saya kami sangat percaya bahwa alat kami memiliki model sistem kami, solusi kami memiliki model bisnis yang tidak hanya membantu petani memproduksi, tapi juga membantu penyerapannya. Jadi model bisnis kami ini, kami sangat percaya bahwa itu tidak hanya membantu petani dari sisi produksinya, namun juga dari segi penyerapannya, seperti itu. Baik, sampai sejauh ini sudah ada pendanaan yang didapatkan tidak, Mas Aldi? Kebetulan sampai sejauh ini masih belum, kami masih bootstrapping, namun baru sekarang ini kami sedang membuka tahap fundraising. Memang kami sedang mencari early investor yang memang percaya terhadap solusi kami untuk bisa mendanai growth kami. Oke, dalam jangka panjang ada rencana mungkin untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia? Ya, mungkin in a long run mungkin ya, tapi fokus kami sekarang adalah bagaimana caranya solusi kami bisa dipakai dan berdampak terhadap industri kopi di Indonesia terutama dulu. Oke, dan tentunya untuk mencapai target tersebut, inovasi apa yang akan Anda dan juga tim lakukan untuk mencapai targetnya? Ya, jadi kami sebetulnya akan membuat solusi-solusi lain di dalam satu supply chain kopi itu, sehingga apa yang kami lakukan sekarang itu akan dapat terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, sampai ke peminum kopinya, seperti itu. Oke, dan tentunya memang berbagai inovasi juga harus terus dilakukan ya, Mas Aldi ya, untuk bisa mencapai target-target. Tapi menurut Anda sendiri di tengah peningkatan angka COVID-19 saat ini, apa dampaknya terhadap industri perkopian di Indonesia? Ya, mungkin dari industri, kalau kita bicara industri retail kopi, memang mungkin akan berdampak sekali ya, karena industri kopi, warung kopi, kafe, dan lain-lain mengandalkan orang-orang yang berkerumun gitu, kecuali memang ketika sudah beralih ke take away gitu. Namun secara komoditi, sebetulnya kalau yang kami cermati, komoditas kopi itu akan selalu diminta, akan selalu ada demand-nya, dan supply itu hanya ada di negara-negara tertentu, yang mana Indonesia itu salah satunya. Jadi memang secara industri, secara komoditas menurut saya justru tetap bisa digenjot, tetap bisa berjalan gitu, namun secara retail memang agak kesulitan ya. Oke, jadi Anda sendiri sepertinya juga tetap optimis ya untuk pertumbuhan industri kopi di Indonesia meskipun saat ini angka COVID-19 melonjak cukup tinggi. Mas Aldi, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, sampai jumpa. Baik.